Es krim keajaiban. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang anak bernama Ryan. Ia terkenal sebagai anak yang ceria, baik hati, dan suka berbagi dengan teman-temannya. Setiap sore, ia selalu menunggu gerobak es krim Pak Joko lewat di depan rumahnya. Es krim adalah makanan favoritnya, terutama rasa coklat. Suatu sore yang cerah, Ryan berlari menuju gerobak es krim seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Gerobak es krim Pak Joko hari itu tampak lebih berkilau. Seperti ada cahaya lembut yang mengelilinginya. "Pak Joko, aku mau es krim coklat," kata Ryan penuh semangat. Pak Joko tersenyum, lalu mengeluarkan kon es krim dari dalam gerobaknya. Anehnya, kon itu berwarna emas, berbeda dari biasanya. "Hari ini kamu beruntung, Ryan. Es krimmu istimewa," kata Pak Joko sambil menyerahkan es krim itu. Ryan mengerutkan dahi. Apa maksud Pak Joko? Tapi karena es krimnya terlihat enak, ia langsung menjilatnya. Begitu es krim menyentuh lidahnya, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Kakinya tak lagi menyentuh tanah. Dan dalam hitungan detik, ia mulai melayang di udara. Aku terbang!" teriak Ryan kaget, tapi juga bersemangat. Teman-temannya yang sedang bermain di taman melihat kejadian itu, dan langsung berlari mendekat. "Ryan, kok bisa terbang?" tanya Dina heran. "Aku nggak tahu. Aku cuma makan es krim ini, terus tiba-tiba tubuhku melayang," jawab Ryan sambil tertawa. Dina dan teman-temannya penasaran. Mereka pun ikut membeli es krim ke Pak Joko. Tapi setelah mereka makan, tidak ada yang terjadi. "Pak Joko, kenapa cuma Ryan yang bisa terbang?" tanya Roni, sahabat Ryan yang juga suka es krim. Pak Joko tersenyum penuh arti. Es krim keajaiban hanya bekerja untuk mereka yang berhati baik, suka menolong, dan selalu berbagi dengan orang lain. Ryan tersenyum, mengingat bagaimana ia selalu membantu teman-temannya, membagi bekal dengan anak yang tidak punya makanan, dan menolong neneknya menyapu halaman setiap pagi. Mungkin itulah sebabnya ia mendapat es krim ajaib. Keajaiban yang berlanjut. Sejak hari itu, Ryan mencoba es krim dari Pak Joko dengan berbagai rasa. Ternyata, setiap rasa memiliki keajaiban yang berbeda. Es krim stroberi membuatnya bisa berlari secepat angin. Es krim vanila membuatnya bisa mendengar suara dari kejauhan. Es krim mint memberinya kekuatan super. Namun, Ryan tidak ingin menggunakan kekuatan itu hanya untuk bersenang-senang. Ia mulai membantu orang-orang di kotanya. Suatu hari, ia melihat Pak Tono, tukang kebun di taman, sedang kesulitan mengangkat pot besar yang berat. "Pak Tono, biar aku bantu," kata Ryan. Ia menjilat es krim mint dan wish. Dengan mudah ia mengangkat pot besar itu hanya dengan satu tangan. Pak Tono terkejut dan berterima kasih. Di hari lain, Bu Siti, penjual kue di pasar, hampir terlambat mengantarkan pesanan ke pelanggan. "Aku bisa membantu, Bu Siti," kata Ryan. Ia menjilat es krim stroberi. Lalu dalam sekejap ia sudah berlari mengantarkan kue ke seluruh kota. Bu Siti sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Ujian keajaiban. Suatu sore, Ryan sedang berjalan pulang ketika ia mendengar suara tangisan dari dekat sungai. Ia segera mendekat dan melihat seorang anak kecil menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Ryan lembut. Anak kecil itu menunjuk ke sungai. Ternyata, mainannya jatuh ke air dan terbawa arus. Tanpa ragu, Ryan menjilat es krim stroberi dan langsung berlari mengikuti arus sungai. Dengan kecepatan luar biasa, ia berhasil menangkap mainan itu sebelum tenggelam. "Ini mainanmu," kata Ryan sambil tersenyum. Anak kecil itu tersenyum bahagia. "Terima kasih, Kak," katanya sambil memeluk mainannya erat-erat. Namun, ketika Ryan kembali ke gerobak es krim Pak Joko, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Gerobak itu tidak ada lagi. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitar. Hari-hari berikutnya, Ryan terus mencari, tapi tak ada yang tahu kemana Pak Joko pergi. "Aneh, kemana perginya Pak Joko?" gumam Ryan. Tapi gerobak es krim itu tidak pernah muncul lagi. Sampai suatu hari, ia menemukan sebuah kertas kecil terselip di sakunya. Di sana tertulis, "Keajaiban sesungguhnya bukan berasal dari es krim, tetapi dari kebaikan hatimu. Lanjutkanlah berbuat baik,
dan dunia akan selalu penuh dengan keajaiban. Sampai di sini dulu ceritanya, jangan lupa subscribe untuk video ini.